Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ilal umrati kaffaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanya milik Allah Rabbul Izzati, Allahu Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Dialah Allah yang selalu senantiasa memberikan, memperkenankan serta menganugerahkan kepada kita semua karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga alhamdulillah biidznillah di pagi jelang siang hari ini Allah pertemukan, Allah satukan kita di rumah yang mudah-mudahan menjadi keberkahan. Tak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Apa kabar Bapak Ibu? Semua sehat? Alhamdulillah. Iya, AA atau Emas ini saya panggilnya ya. Asli Bandung? Asli Bandung. AA, Ade juga sehat, Dek? Alhamdulillah, senang rasanya, bahagia rasanya bisa bersilaturahim di keluarga besar Bapak Welas ya, dengan Ibu Sumiati. Ade siapa namanya, Ade saya? Nisa. Nah, semangat Nisa. Ade Nisa ya. Nisa. AA Vito. AA berikutnya Lukman. ya. Lukman. Lukman, Masya Allah. AA berikutnya yang baru datang. AA Haji deh ya. Alhamdulillah. AA sehat, AA Haji deh ya. Alhamdulillah. Gila aja, Pak. Mangga AA Haji. Gila aja kan. Alhamdulillah, di kesempatan manasik spesial privat ini, spesial, betul-betul spesial buat Ibu Sumiati karena dua ustadz loh. Luar biasa. Dua ustadz, belum nanti ada ustazah, belum nanti spesial ada polisi ya. Dikawal nih, spesial. Umroh, yuk kita umrohnya spesial ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti manasik. Kenapa saya sampaikan berawal dari terima kasih banyak? Karena kadangkala mohon maaf ada orang yang daftar umroh tapi kemudian tidak menyempatkan waktu untuk manasik. Ya, sesibuk apapun, sepadat apapun, manasik ini penting, betul ya Pak Haji ya? Wajib agar kita semua memang tidak kebingungan nanti pas pelaksanaan ibadah. Ini tuh ngapain ya Ustadz pakai ihram, kemudian kita harus berniat, terus setelah niat ngapain ya? Nggak akan ada pertanyaan kebingungan demi kebingungan nanti ketika pas lagi pelaksanaan ibadahnya. Kenapa demikian? Karena kita sudah diberikan bimbingan maksimal, bimbingan optimal dari sejak di Bandung, dari sejak di Lembang, sampai pas nanti ke Tanah Suci teh udah nggak apa bahasa Inggrisnya hulang-hulang ya. Udah nggak hulang-hulang, udah nggak ke kanan ke kiri, kebingungan nggak. Insya Allah kita akan maksimalkan, dan bahkan kalau nanti ada pertanyaan, ada sesuatu yang mengganjal kaitan dengan manasik ibadah umroh, silakan sampaikan kepada kami ya. Di sebelah kanan saya Pak Haji Dea, beliau memang sudah sudah mahir di bidang haji ya, ahli di atas ahli beliau ini ya. Nanti kalau barangkali penasaran Ustadz, haji sama umroh tuh bedanya apa ya? Ada orang melaksanakan ibadah haji, orang melaksanakan ibadah umroh. Nah beliau yang sudah melaksanakan ibadah haji ada mungkin 20 kali ya. 20 kali ngebimbing ibadahnya. Nanti kita bisa sharing, saling berbagi ilmu. Dan alhamdulillah qadarullah, ibu, bapak semua, juga AA semua, Allah takdirkan bisa bergabung bersama kami ya di Yuk Kita Haji Umroh. Yuk mari yuk. Baik, biar nggak tegang silakan nikmati minumannya. Siapa yang punya rumah lagi ya? Ya, materi manasik ibadah ini kita akan lihat
poin-poin apa saja sih yang ada di materi ini. Tinggal klik panah aja ya ayah. Ya. Kanan. Kanan kiri. Ya. Kita lihat. Oh yang ini aja yang bawah ya. Yang bawah. Rangkaian manasik ibadah umroh. Kita akan lihat terlebih dahulu kegiatan umroh. Kegiatan umroh. Nah kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, di Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah surat ke berapa? Al-Baqarah surat ke berapa? Aku pinter karena udah nyontek ya. Sudah ada dalam kurun 2. Masya Allah. Surat kedua. Adek, Al-Baqarahnya ayat ke berapa tuh? 196. Kok adek tahu? Iyalah karena sudah ada bocorannya. Al-ilmu niron. Di surat Al-Baqarah ayat 196, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh itu lillah, karena Allah. Jadi pelaksanaan ibadah itu mesti didasarkan niat, tujuan, maksudnya adalah karena Allah. Seberat apapun pelaksanaan ibadah, kalau disertai dengan niat karena Allah, ikhlas, maka dijalaninya akan jadi ringan. Saya tanya kepada Bapak Ibu semua, ibadah umroh itu ringan atau berat? Yang bisa jawab boleh pulang. Pulangnya ke rahmatullah alias maut. Saya tanya, ibadah umroh itu ibadah yang berat atau ringan? Jawab berat, takut salah. Ustaz jawab ringan juga takut salah. Ini yang nanti akan didapatkan oleh Bapak Ibu semua ketika melaksanakan ibadah umroh. Sebetulnya berat. Nggak berat gimana dari sejak perjalanan ya. Dari Lembang. Kemudian ke Bandara Soekarno-Hatta. Berapa jam kita ke bandara? 3 sampai 4 jam mungkin ya. Belum nanti pas tiba di bandara, apakah kita langsung tiba-tiba terbang? Tidak. Enggak kan lah? Enggak ya? Ya. Kita mesti nunggu dulu ya, check in bagasi. Mungkin 4 sampai 5 jam juga kita nunggu gitu kan. Kemudian terbang, penerbangan ke Jeddah atau ke Madinah berapa jam? 9 sampai 10 jam. Berat nggak itu perjalanan? Duduk ada Nisa teh 9 jam. 10 jam, kebayang nggak? Terus kita tiba di bandara, di airport Madinah atau Jeddah. Apakah tiba-tiba kita langsung keluar? Enggak kan, ada pemeriksaan imigrasi, pemeriksaan di bandara gitu ya. Belum setelah itu harus meriksa juga kopernya, khawatir tertukar dengan jamaah yang lain. Begitu tiba di hotel kan tidak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk langsung tawaf, sa'i dan seterusnya. Kita pun rehat sejenak. Nah, pas pelaksanaannya setelah kita berihram, kemudian kita pelaksanaan tawaf, sa'i, tahallul, berat atau ringan? Dengan begitu banyak orang yang ada di Mekah, dengan begitu banyak orang yang ada di Madinah misalkan setelah umroh atau sebelum umroh. Jadi ibadah umroh ini berat, tapi kalau kita niatkan tujuannya lillah karena Allah, sesuatu yang pelaksanaannya kita rasakan berat itu berubah drastis menjadi ringan rasanya. Karena niatannya kita karena Allah lillahi ta'ala. Ustaz saya mah mau capek, mau lelah, mau pegel juga kalau karena Allah insya Allah dinikmati ya Bu ya. Dinikmati. Tapi sebaliknya ketika kita melaksanakan ibadah itu, niat, tujuan, maksudnya bukan karena Allah, meskipun ada pelaksanaan ibadah yang ringan, itu akan terasa berat dalam pelaksanaannya. Setuju tidak? Setuju ya? Contoh ibadah yang ringan apa? Yuk, yang bisa jawab boleh? Boleh pulang. Ya, pulangnya kemana? Ke rahmatullah. Apa contoh pelaksanaan ibadah yang ringan? Tapi orang jadi berat pelaksanaannya karena nggak ada keikhlasan. Contoh pelaksanaan ibadah yang ringan apa? Sholat itu ringan atau berat? Ringan. Ringan. Atau yang lebih ringannya lagi. Misalkan di sini di Masjid Al-Barokah ya. Ada orang yang punten lupa menutup keran air wudhu. Kira-kira nutup keran air wudhu, Teh Nisa, berat atau ringan? Nutupin keran, ada air tuh yang mungkin netes, tes sama Nisa tuh, ya Allah sayang banget ini air kalau dikumpulin semalaman aja itu bisa 2 drum mungkin ya. Tes kan sayang kan.
sama Teh Nisa tuh, karena Teh Nisa tuh ikhlas banget ya dalam melaksanakan amal, tutupin aja. Tapi ada orang yang mungkin merasa berat hanya sekedar menutup keran yang orang lupa setelah wudhu, pasti tutup tuh berat. Kenapa? Karena tidak ada ikhlasan. Kalau ada keikhlasan, amalan ibadah yang meskipun berat akan jadi ringan. Tapi kalau tidak ada niat ikhlas, pelaksanaan ibadah yang ringan itu akan terasa berat. Padahal pirage untuk nutupan etanya, nutupan naon? Kerancai apa susahnya guys, gitu ya. Nggak ada yang susah kan? Insya Allah kalau dengan keikhlasan semua jadi ringan. Nah, pelaksanaan ibadah haji dan umroh, terkhusus Bapak Ibu yang akan berangkat ibadah umroh pun, insya Allah akan ringan rasanya, akan nikmat rasanya ketika tujuannya lillah, karena Allah. Ya, maka kita sama-sama tasihun ya, meluruskan niatan kita, bukan ingin dipuji, disanjung, diapresiasi, bukan ingin di like, share, comment, and subscribe, bukan ya. Saya ibadah ini Ustadz karena Allah, ya. Dan niatan itu memang tempatnya di dalam hati, hanya kita dan Allah yang tahu apa tujuan seseorang dalam melaksanakan ibadah tersebut. Nah, kemudian apa sih sebetulnya fadilah keutamaan dari ibadah umroh? Keutamaan dari ibadah umroh ini kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al umrotu ilal umroti kafaratu lima bainahuma. Umroh yang satu ke umroh berikutnya itu adalah menjadi penghapus, pelebur dari dosa di antara keduanya. Saya tanya, di sini ada nggak yang tidak pernah berdosa? Cung, yang tidak pernah berdosa? Ada? Nah, kalau ada orang yang ngacung, Ustadz saya nggak pernah berdosa. Orang itu dia sudah berdosa. Kenapa berdosa? Karena merasa dirinya suci, merasa dirinya bersih. Semua manusia pasti pernah melakukan dosa. Entah mungkin dosa berbohong. Pas ditanya, Pak Haji, berapa istrinya? Saya belum punya istri. Oh, berarti berbohong. Padahal sudah menikah. Ya, saking pengen nikah lagi mungkin ya. Berbohong nggak boleh ya. Jadi semua di antara kita pasti pernah berdosa. Termasuk ustadznya, mungkin ustadznya lebih banyak dosanya ya daripada jamaahnya ya. Berkata sesuatu yang tidak diamalkan bisa jadi, ya. Jadi ngeri banget. Nah, makanya kalau kita merasa diri berdosa, pernah melakukan kesalahan, maka seyogyanya kita berupaya untuk meleburkan dosa tersebut. Nah, Allah ini akan menghapus, meleburkan dosa itu dari pelaksanaan ibadah umroh. Masya Allah. Makanya senang bisa umroh sama sekeluarga, ini 4 orang kan umroh ya. Umroh bareng, Masya Allah. Bahkan dalam keterangan yang lain, haji itu keutamaannya kayaumi waladatuhu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Artinya bersih, suci kembali. Lantas sebagian ulama mengkiaskan termasuk ibadah umroh itu akan membersihkan diri kita dari berbagai noda dan dosa. Kayaumi waladatuhu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Kalau bayi baru dilahirkan ada dosa nggak? Nggak ada, bersih. Mudah-mudahan selepas umroh itu Bapak Ibu kita semua Allah Subhanahu Wa Taala berikan ampunannya, berikan maafnya gitu ya. Dan saya kira kebahagiaan yang paling kita inginkan adalah kebahagiaan kita mendapatkan ampunan dari Allah ya. Nah, dalam hadis yang tadi juga disebutkan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya melainkan surganya Allah. Jadi kalau pengen masuk surga, salah satu caranya adalah haji umrohnya yang mabrur. Nah, salah satu pelaksanaan ibadah umroh agar mabrur itu ya salah satunya adalah kita ikut manasik ini. Kan ada 2 ya. Ibadah itu akan diterima oleh Allah. Pertama, niat ikhlas karena Allah. Kedua, cara melaksanakannya mesti benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh adalah para tamu Allah. Jadi Bapak Ibu itu tamu Allah, duyufullah. Kira-kira kalau tamu nih, misal saya dengan Pak Haji Dea datang ke sini, bukan misal, memang iya, jadi tamu ya. Jadi tamunya Ibu Sumiati. Apakah Ibu Sumiati dan keluarga akan mengabaikan kita berdua? Oh, tentu tidak. Oh, tentu tidak. Ya,
udah ada teh botolnya hanya untuk Ustadz Deden kan? Kayaknya belum tuh. Oh ada, tuh masih berapa dus lagi teh botolnya, alhamdulillah. Gak mungkin seorang Ibu Sumiati dan Bapak itu mengabaikan kita berdua. Beliau dari Teh botol tapi Jalan kotaknya. Suci. Teh kota. Ya, beliau dari Jalan Suci. Makanya Kang Dea ini orangnya luar biasa ya. Orang suci ya, karena Jalan Suci. Mau ke tanah suci kan? Mau ke Tanah Suci, insya Allah OTW. Saya dari Bale Endah, ya datang ke rumah Ibu Sumiati nggak mungkin dibiarkan begitu saja. Ayam meureun liwet-liwetan. Oh gitunya. Ayam, rasa perilaku cai-cai unggul mah nya. Aya cau-cau wae mah gitu. Kita sebagai sesama manusia nggak mungkin mengabaikan mohon maaf punten, sulit apapun kita, orang tua kita mengajarkan apa? Meskipun kondisi ekonomi lagi sulit, kalau ada tamu tuh, ya itu tadi minimal air, memberikan jamuan yang terbaik. Iya. Malihan sepuka-pukur mangahaja muncit ayam. Ari tos dipasak eta hayam saha duka cenah. Lain ditaroskeun heula itu buah hayam tetangga itu langsung muncit wae. Jadi kita ini sebagai tamu Allah, jadi nggak mungkin Allah mengabaikan kita gitu maksudnya. Allah pasti akan memberikan jamuan terbaiknya untuk kita. Jamuan apa? Ini nih. Niscaya ia memenuhi permohonan mereka. Doa yang kita panjatkan, doa yang kita minta itu Allah pasti akan kabul. Allah pasti akan ijabah. Nisa pengen sukses, pengen kelas berapa sekarang? 2. Kelas 2, ya Allah saya kelas 2, pengen segera kelas 2 SMA ya Allah. Ya, mohon ke Allah pengen ujiannya lancar, peringkat 1 di sekolah, dimudahkan ketika belajar dan sebagainya. Allah akan kabulkan. Dan manakala mereka memohon ampun, niscaya Allah mengampuni mereka. Jadi kita datang ke sana minta ampun ke Allah, minta dimaafkan atas segala kesalahan kita, yakin Allah pasti akan mengampuni kita. Tuh ini bentuk dari jamuan Allah ya. Kita datang jadi tamu Allah, diberikan jamuannya apa tadi? Doa dikabul. Insya Allah. Bahkan Mekah Madinah bukan hanya waktu dikabulkannya doa ya, tempat dikabulkannya doa. Jadi pas di sana tuh perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak munajat. Karena sayang banget kalau kita berada di Mekah, di Madinah, di tanah suci, lantas kita mengabaikan gitu kan, tidak memanfaatkan kebersamaan yang, mohon maaf Bapak Ibu, kondisi Bapak Ibu semua ini diiringi oleh setiap keluarga. Umroh sekeluarga tuh coba. Jarang-jarang kan umroh sekeluarga. Dicemburui. Kita aja yang disebut sebagai pembimbing. Sudah gitu sama keluarga? Belum tuh. Belum OTW. Oke, tunggu. Ya. Bapak Ibu ini dicemburui, diirii coba. Tetangga pengen kayak Bapak, ya pengen kayak Masya Allah, ini seneng umroh sekeluarga Gusti. Kapan saya pergi? Ya. Jadi alhamdulillah, dan itu cemburu yang bagus ya. Hasud yang diperkenankan gitu kan, melihat orang lain ternyata ibadahnya lebih bagus dari kita pengen kayak dia gitu. Bahkan kita ingin lebih dari dia, bagus. Maka alhamdulillah bersyukur, dan please manfaatkan semaksimal mungkin kebersamaan Bapak Ibu di sana, juga adik di sana untuk perbanyak ibadah. Gitu ya. Salah satunya berdoa. Berikutnya adalah mengenai keutamaan umroh berikutnya. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, la tushaddur rihal. Janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan illa ila thalathati masajid, kecuali ke 3 masjid. Tadi saya sebutkan ibadah umroh itu capek nggak? Ibadah fisik lelah pastinya ya. Berat kan? Ada capeknya. Nggak mungkin lah, Ustaz saya nggak capek Ustaz. Saya seger Ustaz. Pasti ada lelahnya, ada capeknya. Fitnah itu. Ya, fitnah kalau dibilang nggak capek, nggak lemas, fitnah itu. Fitnah pakai P ya, fitnah. Pasti capek mah, manusia kan, bukan kerese kan. Jadi kata Rasulullah, janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Masjid apa saja? Kita boleh bercapek-capek berlelah-lelah ke 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Nah, Bapak Ibu sesaat lagi akan pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masya Allah. Nah, nanti ada program berikutnya, Ustaz, saya udah umroh, mau ke Masjidil Haram, ke Masjid Aqsa. Masjidil Aqsa juga termasuk masjid yang
dianjurkan oleh Rasulullah untuk Kunjung. dikunjungi. Ya, sok diniatkan. Dari sekarang udah selesai umrohnya, bismillah, saya mau ke Aqsa Ustaz, bismillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk pergi ke Al-Aqsa Palestina, ya. Berikutnya, nah kita masuk kepada definisi umroh. Nah, sekilas saya mau tanya kepada Bapak juga AA, umroh itu apa sih? Ibadah. Terima kasih. Umroh itu ibadah. Keren jawabannya loh. Kan ada yang jawabnya tuh gini, umroh itu apa? Jalan-jalan. Amal hebat, ngejawabnya adalah ibadah. Ada yang ngejawab umroh itu jalan-jalan. Kok jalan-jalan sih umroh? Umroh itu ibadah. Lebih spesifiknya adalah umroh itu adalah ziarah, mengunjungi, berkunjung secara bahasa. Maksudnya adalah berkunjung, mengunjungi Ka'bah untuk beribadah dengan melaksanakan ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul dengan syarat-syarat tertentu untuk meraih ridho Allah. Ya, jadi ibadah umroh itu adalah mengunjungi Ka'bah. Ka'bah adanya di mana? Di Mekah. Ya. Jadi kalau ada orang yang ke Madinah, itu bukan umroh. Emang Ka'bah ada di Madinah? Nggak ada kan? Kalau misalkan rutenya ke Madinah dulu, berarti dia hanya beribadah di Masjid Nabawi, ziarah gitu dan sebagainya. Tapi inti dari pelaksanaan umroh mah pasti mengunjungi Ka'bah. Adanya di mana? Di Masjidil Haram, di Makkah Al-Mukarramah. Ngapain di sana kalau kita sudah berkunjung ke Ka'bah? Ibadah, betul tadi kata A, melaksanakan ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul dengan syarat-syarat tertentu untuk meraih ridho Allah. Ya, paham insyaallah ya. Nah, berikutnya ini yang tadi saya sempat tanyakan kepada Bapak Ibu. Apa perbedaan umroh dan haji? Di sini ada ahlinya. Maaf, beda kalau kurang makan gini ya. Belum sarapan jadi suka balelo. Ya betul Bu. Saya ini lebih mengutamakan datang ke ibu daripada makan. Gitu. Makanya udahlah biarkan daripada mementingkan pribadi lebih baik mementingkan umat. Di antara kita ada Pak Haji Dea. Nanti mungkin boleh sharing, beliau punya pengalaman membimbing ibadah haji dan pasti mungkin di antara kita bertanya-tanya, kamu bertanya-tanya, apa perbedaan ibadah haji dan umroh? Nanti lebih jelas sama Pak Haji ya. Kalau saya hanya sekilas saja. Haji itu Bapak Ibu dilakukan hanya pada tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Bukan Maret, bukan Februari, bukan April. Ini bulannya harus bulan Hijriah. Ada berapa bulan Hijriah dalam satu tahun? A. 8, B. 9, C. 10, D. Semua jawaban salah. Satu tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Sama dengan Komariah ya. Samsia. 12 bulan. Bulan yang pertama bulan apa? Orang-orang yang soleh kayak Bapak Ibu tuh nggak ngejawab tuh bukan berarti nggak bisa, tapi Ustaz saya menjaga keikhlasan Ustaz. Saya nggak mau ria Ustaz. 12 bulan. Yang pertama bulan apa? Muharram. Kedua Sofar. Biar gampang saya nyanyi ya. Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang paling hafal kira-kira bulan apa? Ramadan tibra, Ramadan bobo wae. Jadi Ramadannya ini tibra, bobo aja tiap Ramadan tuh ya, daripada subuh sampai jelang azan maghrib. Ya kan Ustadz, di bulan Ramadan itu tidurnya juga adalah ibadah. Pinter, luar biasa ya. Jadi 12 bulan di antara 12 bulan itu ada yang namanya bulan Dzulhijjah. Nah, kalau haji itu dilaksanakannya tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah. Sedangkan umroh dapat dilakukan setiap saat. Bapak Ibu umroh tanggal berapa berangkat? Insyaallah tanggal 16 Desember. Misal ini mah Januari teh umroh lagi boleh nggak?
Boleh. Boleh hari kedua artos nama. Februari berangkat lagi tuh. Baru pulang berangkat lagi juga nggak Baru pulang berangkat lagi boleh. Umroh dapat dilakukan setiap saat, silakan. Tapi kalau haji, nah ini tanggalnya nih. Dilaksanakan tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Nah, nanti kita ikuti paparan dari Pak Haji dia ya. Pengalaman beliau ketika haji itu gimana sih, senikmat apa sih pelaksanaan ibadah haji itu ya. Nah, kedua, haji dilakukan tidak hanya di Mekah. Tapi haji juga dilaksanakan di Arafah, Mina, dan Muzdalifah. Ustadz, saya nanti umroh juga ke tempat itu loh. Ke tempat Arafah, ke Mina, juga ke Muzdalifah. Bapak Ibu datang ke sana itu tidak ada ibadah khusus. Ke sana itu hanya ikuti program City Tour, ziarah. Nah, jadi selesai umroh, Bapak Ibu nanti ada program City Tour, gitu kan? Memaknai tempat-tempat yang dilaksanakan oleh jamaah dalam pelaksanaan ibadah haji. Nanti ke Arafah juga insya Allah. Nanti ke Mina, nanti ke Muzdalifah. Nah, yang belum ada gambaran seperti apa sih Arafah, Mina, Muzdalifah. Nah, nanti ada program City Tour. Mudah-mudahan berawal dari program City Tour itu lama-kelamaan kemudian 2024 langsung haji sekeluarga ya. Insya Allah. Berikutnya, umroh hanya dilakukan di Masjidil Haram. Untuk melaksanakan apa? Tawaf, sa'i, dan tahallul. Sedangkan haji dilakukan satu paket dengan umroh. Umroh dapat dilakukan berdiri sendiri. Jadi kalau umroh mah berdiri sendiri. Tapi kalau haji, apalagi tamatu ya Pak Haji ya. Tamatu. Tahu tamatu tidak? Tamatu itu bukan tangi mangan turu. Bukan. Ya. Tamatu itu adalah pelaksanaan ibadah haji disertai dengan umroh gitu ya Pak Haji ya? Betul, diawali umroh. Diawali dengan umroh. Jadi datang ke sana tidak langsung hajian, tapi ada umrohnya dulu. Nah, nanti bisa sharing sama Pak Haji ya. Saya sekilas saja lah untuk manasik kali ini ya. Nah, ini rukun umroh. Sekarang kita masuk ke rukun umroh. Rukun umroh itu apa saja? Sebetulnya rukun umroh itu hanya ada 4. 1, ihram. 2, tawaf. 3, sa'i. Dan yang keempat, tahallul. Yang memasukkan tertib itu maksudnya rangkaian pelaksanaannya mesti berurutan. Yang pertama apa dulu? Ihram dulu. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Boleh nggak misalkan ada orang itu yang pertama saya mau tahallul dulu kedua sa'i, ketiga tawaf, terakhir ihram, boleh nggak? Nggak boleh, berarti itu namanya nggak tertib kan ya. Sedangkan pelaksanaan ibadah umroh itu rukunnya mesti tertib. Pertama itu pasti harus ihram dulu. Nanti kita akan jelaskan apa itu ihram. Kedua dia harus tawaf. Ketiga dia harus sa'i. Selesai sa'i dia kemudian tahallul. Ini rangkaiannya. 4 rukun ibadah umroh. Oke, kita persingkat. Sekarang yang wajib umroh. Tadi rukun, sekarang wajib umroh itu ada 2. Kalau wajib umroh itu pertama ihram dari mikot. Nah, nanti kita paparkan apa sih mikot itu? Apa sih ihram itu? Apa sih mikot itu? Yang kedua menjauhi larangan ihram pun nanti kita akan paparkan ya. Yang pertama aja dulu kita masuk pada rangkaian rukun umroh yang pertama yaitu ihram. Apa itu ihram? Ihram itu adalah pekerjaan pertama dalam melaksanakan haji maupun umroh. Yaitu niat masuk atau mengerjakan dalam haji dan umroh dengan mengharamkan hal-hal yang dilarang selama ihram. Kalau sholat kita awali dengan apa? Ketika kita berdiri, Lihat. ya niat, terus kemudian Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar namanya apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Diawali dengan takbiratul ihram ya. Kemudian diakhiri dengan setelah tasahud kemudian salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kalau umroh diawali dengan ihram, diakhiri dengan tahallul. Kalau tadi sholat diawali dengan takbiratul ihram, kalau umroh diawali dengan ihram, kalau sholat diakhiri dengan salam, kalau umroh diakhiri dengan tahallul.
Jadi ihram itu adalah niat dalam pelaksanaan ibadah, entah itu haji atau umroh. Bapak Ibu yang akan umroh berarti niat dalam pelaksanaan ibadah umroh. Dengan mengharamkan hal-hal yang dilarang selama ihram. Nanti ada hal-hal yang dilarang selama kita melaksanakan umroh ketika kita ihram. Oke, kita lihat ya. Alhamdulillah di sini ada Pak Haji Dia, berarti Pak Haji Dia yang akan mempraktekkan mengenai berpakaian ihram. Bapak, ini umroh pertama? Iya. Ya, kita nanti mengawali umroh itu dengan berihram. Dan kita untuk cowok-cowok, cewek juga sebetulnya mah ya. Tapi kalau cewek, kalau perempuan, apa yang digunakan itu sudah berihram ya, pakaian ihram. Nanti kita akan lihat gambarnya ya untuk perempuan. Jadi seluruh tubuh perempuan itu aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, nanti pas pelaksanaan ibadah umroh untuk perempuan gambarannya seperti ini. Ini pakaian ihramnya untuk perempuan. Ya, saya lihat juga tadi Ibu sudah lengkap gitu ya. Semuanya sudah tertutup kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi kalau untuk perempuan ini enggak, sebetulnya bapak-bapak juga nggak ribet. Ibu-ibu nggak ribet. Adek juga ini udah, apalagi udah warna putih lagi ya. Udah pakai pakaian ihram. Nah, untuk bapak-bapak mungkin dinilai sedikit ribet, tapi kalau nanti sudah dipraktekkan sama Pak Haji Dia, insya Allah akan ada gambaran bagaimana cara menggunakan pakaian ihram bawah bagi pria, izar ya, sarungnya ya. Di sini sudah tersedia ada kain ihram dan kita akan langsung praktekkan saja penggunaan kain ihram. Kenapa saya minta bantuan Pak Haji Dia? Karena beliau itu dari sisi postur tubuh ideal. Kalau saya kan coba banyak lemak ini, ya, karena kebanyakan makan bakso. Terus nanti Pak Haji Dia akan mempraktekkan atasannya juga ya, rida ya, di bawah izar, di atas rida. Tapi yang pertama kali kita akan praktek cara berpakaian ihram bagian bawah dulu. Ya Pak Haji ya. Ini boleh dibuka? Boleh dibuka. Boleh dibuka cara menggunakan kain ihram. Ini baru dicuci. Tutorial. Oh. Dicuci aja. Setelah dipakai nanti dicuci ya, Pak Haji ya. Pakai pewangi boleh Pak Haji? Kalau cucinya aja boleh sebenarnya. Iya, cucinya aja boleh. Cuman tadi nanti pas pelaksanaannya jangan pakai parfum di kain ihram. Badan aja. Ya, langsung aja kita praktek menggunakan kain ihram untuk pria, laki-laki. Oke. Boleh melihat Pak Haji Dia, Pak Haji? Bantulah. Bantu. Saya tuh suka agak ini pas di perutnya. Tapi Amal lebih kecil dari saya kayaknya ya. Cukup lah, insya Allah cukup. Nah, kita akan lihat. Ini tuh sama ukurannya ya? Jadi atas bawah tuh ukurannya sama sebenarnya. Sama ya? Penggunaan tutorial penggunaan kain ihram. Cuman nih kakak, mohon maaf, ini kan tinggi gede ya. Ya, Kalau misalnya nanti kurang, cari yang agak ukurannya beda. yang lebih besar, yang lebih panjang. Jumbo. Iya. Jumbo ya. Oh, iya sama Bu ya? Bu? Ukurannya sama. Ukurannya sama. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, kita akan lihat cara penggunaan kain ihram untuk pria bagian bawah. Nanti setelah dipakai ini dicuci aja dulu sebelum dipakai pas pelaksanaannya ya. Kayak sarung gimana? Dia bisa ukurannya ini, Bu. Ya, betul. Cari. Tapi kayaknya cukup Pak Haji. Oh, cukup. Berarti ini pas ya. Sarung pas banget, pas lagi pakai sarung. Kita yang kegedean itu. Oh. Kalau yang kegedean alhamdulillah ya. Tuh sama kakak itu kecil itu. Enggak sama. Oh ya. Sama sih ukurannya. Tapi biasanya ada yang lebih gede ya. Lebih ini ya, big. Nah, jadi intinya dua rumus. Apa rumusnya? Aman dan nyaman. Eta banget. Aman dan nyaman. Aman dari menutup aurat walaupun kita sedang bergerak ya, termasuk terutama jongkok. Yang kedua, nyaman ketika kita melakukan pergerakan, terutama lagi pas jalan. Misalnya kan ada aroma juga ya, agak kecil gitu kan, kayak gitu. Dia nyaman. Nanti kalau misalkan dirasa kurang nyaman berarti ada sesuatu yang salah gitu. Nah, jadi banyak cara ya, banyak cara untuk melakukannya.
Namun yang paling simpel adalah seperti halnya kita pakai sarung. Satu ini bisa Ujungnya bisa dipertemukan ya. pertemukan bisa ya. Kalau enggak ini sisir sampainya lah. Ini aja. Nah, yang pertama posisi kaki agak lebar dikit. Agak kuda-kudanya. Kenapa? Karena ini nanti kalau misalkan pas kita normal gini kan ya. Nah, ini jadi agak longgar. Jadi untuk gerak tuh enggak kaku ya. Ini seperti ini. Jadi cuma dia memasuki ke sini satu, ya, sampai dalam. Ini ke sini udah nih. Ini. Udah Solid ini. ya. Simpel banget ya. Ini yang sangat-sangat simpel ya. Ya. Apalagi misalkan nanti pergerakannya juga gak banyak ini. Bagaimana cara ngetesnya? Yang pertama jongkok. Nah, jongkok. Jongkok. Ngetes aja. Oh, Ngetes. itu kelihatan. Nah, kalau ini kan kelihatan kan. Walaupun di bawahnya masih gini. Tapi kalau ini ya kan, ini enggak kan ya? Enggak. Aman. Nah, ini aman. Masih ditutup. Nah, kalau itu Itu bolong itu. jongkoknya ya seini. Gak bisa. Oh, bisa jongkok. Woi. Tapi coba jongkok Coba lagi. sedikit. Jongkok biasa gimana? Jongkok biasa. Kakinya ke bawah. Gak bisa. Itu mungkin terlalu Berarti nanti pas apa? Pas pakainya agak lebaran ini dikit lagi. Oh iya. Oh. Atau gini Kak, gini gimana? Nah, gitu bisa. Oh ini gimana? Oh, seset. Gak susah emang. Tadi berat. Oh, emang berat. Oke. Nggak apa, nanti ya itu tadi bisa lebih lebar atau enggak? Coba Pak, sekarang coba Pak. Nah, udah aman ya tadi ya. Berarti tadi ini kurang masuk berarti Pak ya. Nah gitu ya. Itu yang paling simpel ya. Yang kedua tesnya adalah ini angkat Kaki. Angkat ini. Kenapa ini? Karena kita kan nanti akan naik bis. Bis itu Oh, kan sana iya. bertinggi ya. Oh iya. Kalau nggak salah bertinggi itu. Ya. Iya, berarti. Makanya kadang-kadang kalau yang mohon maaf ibu-ibu yang sepuh atau yang sepuh itu suka kita pangku kayak gitu ya. Jadi ini sama ini. Udah kalau ini nyantai. Ya. Jadi simpel kan. Dan bawahnya di atas mata kaki ya? Oh iya, nah ini segini lah di atas mata kaki ini kan nggak kelihatan kan. Tapi jangan terlalu tinggi juga ya. Itu yang kedua nanti ada sabuk nggak? Nah kalau misalkan bapak masih normal ya kayak enak gitu. Nanti biasanya kalau adik kakak kan misalkan nggak enak di perutnya, berarti ini tinggal nanti ini dilepas kalau ada sabuk tuh. Jadi nggak terlalu diikat sini. Jadi napasnya enak. Ya. Apalagi pas ada deden, harusnya yang contoh terus ada deden. Nah, saya itu nanti kalau saya diginiin itu akan kurang nyaman tadi ya biasanya. Kalau apa? Karena perut. Kalau ini Oh, iya. ya, karena perut misalkan. Biasanya pakai sabuk. Nah, kalau pakai sabuk ini bisa dilepas. Iya. Nah, biar nggak terlalu ketekan. Betul. Nah, jadi kuatnya oleh sabuk gitu kan. Walaupun sama ini juga udah kuat sih insya Allah ya. Tapi kita jaga-jaga lebih safety, lebih nyaman pakai sabuk ya. Nah, lebih baik gitu aja. Ya. Itu yang pertama ya. Walaupun nanti ada yang lain kayak gini misalkan. Cara Cuman kedua. yang paling simpel tuh yang itu menurut saya. Karena kalau ini ada yang gini. Cuman sama masukin juga ke sini. Ini juga masukin tinggal gini juga. Jangkau juga ini kan. Sama kayak. Tapi yang simpel inilah, Pak ya. Lebih simpel itu. Enggak terlalu ribet. Tinggal pakai sabuk aja, itu aman. Nah, yang pertama itu. Nah, yang kedua atasnya. Jadi atasnya kayak gini. Tadi namanya apa tadi? Ya, Kalau yang gini apa namanya? atasnya rida. Rida kayak gitu ya. Nah, nah ini memang harus seperti ini. Sebelum ketika kita nanti akan tawaf itu harus terlihat pundaknya sebelah kanan ya kayak gini. Jadi Kayak kalau di gambar. misalkan sebelum tawaf itu emang harus begini. Ya, sebelum tawaf itu begini. Yang penting ketika sudah berlal ihram dari mikot tidak boleh disinikan. Ya. Atau di harudung ya. Nah ini bebas mau gini juga boleh. Kadang-kadang yang si bapak-bapak cuek masuk gini aja kemana bujalnya. Bujal. Nah kita mah kalau pengen apa nyaman, nah yang paling mudah adalah di ini dia apa disilangkan satu di sini,
tuh ke sini. Jadi kaki kita mah kalau pengen apa nyaman, nah yang paling mudah adalah di ini dia apa disilangkan. Satu ke sini, tuh ke sini. Jadi kaki kan gini. Mau sholat dia enak. Simpel banget ya. Kalau mau pas nanti pas tawaf juga ini boleh diginiin, nah langsung kelihatan kan, tidak harus buka lagi. Jadi nggak masuk, buka, tutup buka. Ya. Cukup nggak kak? Nah, itu gimana? Nah, coba nih, sebentar. Sri. Yes. Nah ini kan nanti gini ya. Nah ini silangkannya. Paling sini masuk sini, masuk di belakang pinggir nih paling. Ada sapunya ada? Ada. Bu udah ada. Sabuknya dari belum ada. Belum. Oh. Kalau sapu bebas sebenarnya bebas. Oh bebas aja. Pakai apa Kalau bebas juga? ya punya sendiri ada. Boleh kita gitu. Coba ke agennya. Jadi simpel. Mudah insya Allah ya. Udah, nah nanti kalau misalkan misalnya kakaknya susah untuk kayak giniin kayak saya ini, berarti kakak tinggal buka seperti biasa. Nah rata-rata, apalagi nanti kalau kebanyakan orang luar di sana tuh lagi top ini di sini, Nah, jangan. iya. Charge ini nggak efektif. Kenapa? Karena kadang-kadang jatuh. Dan ini saya pernah di belakang orang mana nggak tahu lah orang sana. Kaki basah. Ya, satu selalu memakai orang lain, yang kedua juga tidak efektif. Artinya mengganggu pergerakan kita sedang beribadah. Ya. Sementara ibadah itu kan hanya aman dan nyaman, kan? Termasuk memakai ini juga. Nah ini ada caranya. Kalau seperti nanti susah untuk kayak tadi saya kayak ini ya, tinggal ini. Yang kanan ini dimasukin dulu ke ini belakang. Jadi ini agak diginiin dikit, longgarin ini ke belakang. Nah ini kan bagian ini masih agak. Nggak kebanyakan punya kakak. Bisa. kurang panjang. Nah ini kan kalau yang bapak kan ini lumayan panjang ya, normal kan. Ini bisa belakangin juga sama masukin ke sapu lagi aja, sapu udah. Kenapa? Biar itu enak. Bisa gandeng ibu, gandeng si adik gitu kan. Jadi gini udah lepas, bisa lepas tangan. Kiri kanan oke gitu ya. Walaupun misalkan ininya nggak dimasukin, kan suka sambil pegang gini ya. Ini semakin ketarik, semakin ketahan kan, jadi semakin kuat. Insya Allah nggak apa-apa. Kayak gini. Subhanallah, alhamdulillah kalau lagi aroma gitu kan. Paling nyaman itu belakangin ke sabukin aja. Sabuk, si gandeng si ibu, gandeng si adik gitu kan. Udah gini, nyaman. Kalau ini agak panjang, di sini cukup lah sabuk sini ya. Bisa kayak gitu. Nah yang jelas, yang atasnya ini di dalam, kenapa? Agar semakin ketarik, semakin kuat yang melepas, ya kayak gitu. Jadi nyaman. Nah ini digunakan untuk kapan? Sampai kita beres melaksanakan ibadah tawaf saja. Nanti setelah tawaf, sholat 2 rakaat 3 kali Ibrahim itu kembali ke semula. Ya. Kalau kan tinggal buka aja lah gitu kan. Kembali ke semula, kembali gini. Tutup dua-duanya ya, pundaknya. Dua-duanya ya. Walaupun mungkin kadang-kadang ada yang lupa, itu nggak jadi masalah sih. Dan juga nanti paling saling mengingatkan. Kenapa? Daripada kita nanti suka ditegur sama orang lain, artinya ke jamaah lain misalnya gitu. Haji haram. Gitu. Suruh ditutup gitu kayak gitu. Ini lagi selangkan lagi aja kayak gitu. Paling mudah tuh silangkan. Salat tuh. Allah. Nyaman. Insyaallah gampang ya. Insya Allah Nah, mudah. paling ini aja Bu, nanti walaupun memang karena kenapa si kakak kan khawatir nanti kan walaupun dipakai sekali, khawatir nanti bisa ada program ukuran 2 kali ya, nanti dipakai lagi kan kasihan juga kalau ukurannya kayak gini, bisa nggak nyaman gitu kan. Walaupun saya masih bisa sih sebenarnya, cuma khawatir nggak nyaman. Nggak nyaman, iya. Nah.
Ayam ukuran gede-gede ada, biasanya ada. Nah kalau bisa dicuci dulu. Ibu teh bulan apa Bu umrohnya? November ya? November. November ya? Ibu masih ingat ini. Alumni. Ya, itu untuk praktek alhamdulillah sudah langsung disampaikan oleh Pak Haji Dea. Jadi cara berpakaian ihram yang bagian bawah ini kalau lihat gambarannya seperti yang gambar di televisi. Kemudian cara menggunakan kain ihram ketika posisi sedang tawaf, pundak sebelah kanan ya, ingat jangan pundak sebelah kiri, pundak sebelah kanan dibuka, nanti saya mengingatkan. Dan ketika posisi sholat itu mesti tertutup kedua pundaknya atau di luar tawaf. Berikutnya adalah untuk ibu-ibu, untuk kaum ikhwat, untuk kaum akhwat. Nah ini ya Pak Haji ya. Pakaian ihram untuk wanita, nah sebagaimana yang tadi saya sebutkan, sebetulnya ibu sama adik sudah, apalagi warna putih ya, udah pakai kain ihram. Tinggal tawaf. Ya, tinggal tawaf. Sudah ada mobilnya, kita berangkat. Ya, insya Allah, tahu gaskeun. Ingat bawahannya juga termasuk aurat ya, jadi harus pakai kaos kaki. Kadang-kala suka ada yang nggak pakai kaos kaki untuk ibu-ibu ya. Nah berikutnya kita masuk kepada contoh-contoh yang lain. Nah ini cara berihram. Yang pertama, sebaiknya ketika kita berihram dalam kondisi bersih, sebaiknya mandi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, di antara sunnah ialah mandi bila hendak ihram dan ketika memasuki kota Mekah. Ini saya tanya yang tanggal 16 rutenya kemana dulu? Ke Mekah atau ke Madinah? Oh nanti disampaikan ya. Nah kalau misalkan rutenya adalah di Madinah dulu, Bapak Ibu perginya ke Madinah dulu. Kalau ke Madinah dulu misal 3 hari 2 malam, hari ketiga mau umroh. Nah di hari ketiga itu kita sudah siap mandi. Apakah mandi kembang? Oh enggak lah, enggak mandi kembang. Apakah tengah malam? Enggak juga ya. Kalau check outnya nanti jam 2, check out di hotel jam 2 siang, maka itu bisa mandi di sebelum zuhur. Kadang biasanya jamaah itu sebelum zuhur udah pada mandi. Begitu zuhur pada sholat, kemudian setelah sholat makan, kemudian bersiap untuk umroh ya. Yang kedua, memakai minyak wangi, parfum. Untuk AA, Bapak nanti pakai parfumnya sebaiknya di badan dulu Pak Haji ya. Badan, itu tidak dipas kain ihram ya. Nah, sekarang kami anjurkan kain ihramnya karena dari pabrik gitu ya. Sebaiknya nanti dicuci dulu ya. Dalam kondisi bersih, kemudian nanti pas pakai ihram di sana pakai parfum, pakailah parfumnya di badan, jangan dipas kain ihram. Berikutnya memakai pakaian ihram, dan yang keempat niat ihram di miqat. Ya, niat ihram di miqat di tempat yang memang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Bagi yang umroh, bagi yang rutenya adalah ke Jeddah dulu, bisa bermiqat di Qanu Manazil atau Yalamlam. Bagi yang berumrohnya adalah melalui jalur Madinah, berarti bermiqat di Bir Ali. Nanti kita akan paparkan lebih jelas lagi ya. Nah, niat ihramnya itu apa? Niat ihramnya ini mudah sekali Bapak Ibu. Simple, pendek, padat, dan saya yakin Nisa juga langsung hafal. Ini niatnya. Labbaik Allahumma umrotan. Atau boleh labbaik Allahumma umroh. Ada juga yang menyebutkan boleh juga labbaika umroh. Ya. Bisa labbaik Allahumma umrotan atau labbaik Allahumma umroh. Nah, coba saya contohkan ya. Labbaik Allahumma umroh. Silakan. Nah, ini niatnya dulu. Nggak apa-apa, masih Pak Baliut sareng gorengan kayaknya. Labbaik Allahumma umroh. Pak Baliut sareng cengek nanya. Sareng naon eta teh cing kabir tinggal heula. Oh, aya bolu. Nah, ieu nu paleh dia naon? Oh, ieu teh aya naon teh? Tahu walik. Duh, nih rawas sareng sawasnya nih cocok. Apalah tuh? Berarti tukang jajan. Tukang jajan. Ayo makan saum wae, Bu. Ayeuna ge Senin digana saum. Ya, abdi mah saumna ayakan, nu aya diakan. Jadi ini doanya lebih mudah, niat ihram tuh labbaik Allahumma umratan. Ya, insyaallah Bapak semuanya juga hafal labbaik Allahumma
umrah. Labbaik Allahumma umrah. Aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umrah. Dimohon tidak hanya sekedar hafal Arabna wungkul, tapi sareng maknana, ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk umrah. Coba ketika mengucapkan itu sambil terbayang betapa Allah sangat sayangnya pisan ke keluargi Ibu Sumiati dipasien kesempatan untuk umroh. Coba dihayati, dimaknai, maka insya Allah kita akan betul-betul merasakan kenikmatan ibadah umroh saat kita menghayati setiap ucapan demi ucapan tersebut. Setelah labbaik Allahumma umroh, baru kemudian disertai dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sudah hafal talbiyah? Yuk kita bareng-bareng ya. Saya sekali, Bapak Ibu sekali. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Merindingnya nu atas umur lagi hoyong deui punya. Ya atas ya acan. Atas insyaallah aya acan hayu kita gaskeun nya. Bismillah. Yuk kita umrah. Yuk mari. Yuk kita umrah ya. Sambil dihayati Bu, Bapak ketika labbaik Allahumma labbaik, dihayati, dia maknai, tinggal terjemahna maknanya seperti apa. Jadi kita betul-betul merasakan kenikmatan ibadah umrah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, berikutnya adalah miqat. Ya, mungkin bertanya-tanya miqat itu apa sih? Miqat itu adalah batas. Ada batas waktu, ada batas tempat. Yang tidak ada adalah batas kota. Batas kota mah ya. Di Bandung mah batas kotanya. Kapungkur mah aya geuningan lagu batas naon sih? Naon Bu? Ibu kapungkur kirang terang. Tapi nu ieu terang teu Bu. Yang hujan turun lagi di bawah payung hitam. Batas ya. Jadi miqat itu batas waktu atau batas tempat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ini istilah Arabnya ya, miqat zamani juga miqat makani. Ini contoh di tempat miqat ini ya, di Bir Ali. Ya, berikutnya. Nah, ini yang menarik, larangan dalam ihram. Mesti difahami larangan-larangan apa ketika kita berihram. Yang pertama, berhubungan intim suami istri. Ya, ini sekamar berempat? Alhamdulillah aman. Ya, sekamar berempat. Jadi berdua gitunya. Ya kalau berdua juga, kalau kita sudah ikut manasik mah wayahnya apa? Panggilnya papa, yayang atau bebe? Panggilannya abi, ayah, bapak. Bapak, iya mah, bapak. Hati-hati mama menggoda. Ada anak 2 SD ini ya, jadi kita sensor. Jadi tidak boleh kemudian suami istri yang berangkat bareng, hubungan intim nggak boleh. Atau perkataan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan tersebut nggak boleh. Wayahna kayak atuh antosan saat umroh memanggalahnya. Nu kedua, berbuat maksiat dan bertengkar, berdebat, berbantahan, jidal tuh nggak boleh. Ya. Lihat mungkin ada jamaah yang lain ya, tiungna nyengsol, si ibu eta mah tiungna nyengsolnya. Tuh hati-hati atuh janten pas saya kumaha abdi we tiung ge nyengsol da abi mah mesana ge di Sapira. Emangna ibu robani abi mah Sapira Bu, hargana gitu Sapira. Gitu ya. Hati-hati jangan ada muncul perdebatan pipa seaeun jangan ya. Tetap jagalah hati, belalang kupu-kupu. Jadi jagalah hati ya. Jangan ada perkataan yang membuat kemudian pertikaian, pertengkaran dan sebagainya. Yang ketiga, memotong kuku, rambut atau mencabut bulu ini nggak boleh. Ketika kita sudah berihram, justru kalau sebelumnya ini sangat disunahkan. Sebelum umroh, potong dulu kukunya, rambutnya, ya cabut bulu-buluannya gitu ya, itu disunahkan.
Tapi kalau pas nanti ihramnya itu tidak boleh, jangan. Ya. Jangan. Kan suka ada orang itu yang mungkin kebiasaannya itu suka gigitin kuku ya. Nusuk ngegelan kuku, digegelan we. Dugi KCM teh jari teh. Digegelan we. Iya. Kata napi anu jenggotan, ku iya ku naon Bu biasana teh Pak? Pinset. Ku koin atau ku pinsetnya dicabutan dugi ka CF raraina teh nya ada hati-hatinya ya dah tambah kesel sih Ustaz abi menyambutan we hati-hati. Yang keempat, memakai pakaian yang berjahit, memakai sepatu, memakai tutup kepala bagi pria udah nggak boleh. Jadi kayak kita ini lagi berihram pakai peci kayak Pak Haji juga kayak saya udah nggak boleh, mesti dibuka si pecinya, topi, kupluk ya kalau itu dibuka. Oke, sepatu udah nggak boleh ya. Jadi harus pakai yang alas kakinya yang terlihat mata kaki. Ya, pakai sandal lah lebih simple. Kadang kalau saya pribadi ya sukanya pakai, nggak akan disebut sih mereknya Swallow. Jadi itu mungkin lebih ringan, lebih praktis mungkin. Tapi sekarang kan banyak yang jualan sandal khusus ihram ya. Saya sandal khusus ihram, pakai yang itu boleh. Mau pakai sandal jepit juga nggak apa-apa. Toh kita pakainya juga kadang ya pas ihramnya aja. Ya kadang yang pas lagi sholat sehari-hari itu ada orang yang lebih nyaman pakai sepatu. Jadi dari hotel ke masjid itu ya pakai sepatu. Terus kemudian dimasukkan ke tas teng-tengnya pas begitu masuk ke masjid. Ada juga yang memang lebih nyamannya pakai sandal. Tapi yang jelas pas lagi ihram, nah, jangan pakai pakaian yang berjahit. Jadi AA sama Bapak sudah hanya 2 lembar kain ihram ini aja. Mohon maaf ya tidak ada daleman. Jadi murni bulucun. Gitu ya. Jadi murni terbuka semua kecuali hanya 2 lembar kain ihram ini saja ya. Nah, yang kelima, menutup muka dan memakai sarung tangan yang menutup telapak bagi wanita nggak boleh. Pakai cadar, pakai sarung tangan itu udah nggak boleh. Berikutnya, memakai wangi-wangian ketika berihram nggak boleh. Ketika berihram, tapi kalau sebelum ihram disunahkan pakai parfum. Ya. Yang ketujuh, larangan dalam ihram adalah membunuh binatang buruan. 8, mengganggu pepohonan yang tumbuh di sekitar tanah haram. Ini lucu kata Ade itu. Kemudian ada apa sih? Bunga, kemudian dicabut, nggak boleh. Ya. Itu jangan. Ya, terus yang ke-9, melangsungkan pernikahan. Baik untuk dirinya atau bertindak sebagai wali atau sebagai saksi nikah nggak boleh. Ustaz kan ada artis yang nikah di Mekah. Ada tuh artis menikah tadi itu. Terang tuh artis. Ada gembitis. Ada public figure, artis, selebgram atau apa, tiktokers gitunya nikah di Mekah. Boleh nggak? Boleh kalau selesai ihram. Kalau udah selesai umrohnya mah boleh, sok. Mau nikah. Ya, tapi Bapak jangan Pak, udah satu aja. Setia ya Pak ya. Setia ya. Jadi kalau misalkan nih AA belum nikah ya? Kelas berapa atau udah kuliah? 11, 2 SMA. 2 SMA. Ya barangkali mungkin pas momen seperti ini tanggal 16 Desember nanti mau langsung nikah aja. Pernikahan dini gitu kan. Mau nikah dini, nikah muda kan nggak apa-apa sama orang Turki di sana mungkin. Pas lihat jamaah boleh. Ada jamaah. Iya, pas bapak bawa ada adeknya juga gitu ya. Saksi gampang, saksi mah nanti kita panggil aja di sana mutawim mah. Ustaznya juga ada. Berkenan Ya mungkin nanti bisa diistikharoi ya. Jadi kalau misalkan nikah setelah umroh ya boleh. Kalau pas ihram ya boleh. Ini berikutnya. Ya, nanti mungkin ada tambahan juga dari Pak Haji ya. Saya hanya menjelaskan sampai tawaf aja, nanti sangi tahlulnya sama Pak Haji aja ya. Bareng-bareng atuh. Bareng-bareng. Kan nanti nasinya juga nggak satu berdua kan. Hiji ewan. Sebentar lagi duhur ya? Oh iya, sebentar lagi zuhur ya. Yang berikutnya yang dibolehkan apa dong Ustaz? Tadi nggak boleh. Terus yang bolehnya apa? Pakai jam tangan boleh. Boleh nggak pakai jam tangan? Boleh kalau jam tangan pribadi. Ya nggak boleh jam tangan orang lain diambil, nggak boleh ya. Pakai jam tangan dan earphone boleh. Tahu earphone?
Iya. Pas lagi dengerin pas pakai earphone tuh Nisa tuh lagi dengerinnya ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kayaknya Nisa mah hafalnya Anaba ya? Oh enggak juga. Kayaknya hafalnya Anas ya? Al-Fatihah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarrin naffatsati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, jadi gadinya Anas teh ke Al-Falaq. Nah, Ustaz salah teh kok dibiarkan ini menyesatkan ini. Ya, begitu. Lagi pakai earphone tuh mungkin di pesawat atau lagi di bis gitu kan. Bukan nyanyian yang didengerin, bukan lagu tapi murotal Quran. Keren. Atau yang didengerin tuh labbaik Allahumma labbaik sambil ngapalin ya. Boleh. Pakai cincin, gelang dan sandal boleh. Ya, tapi tetap ya, untuk akhwat sebaiknya Pak Haji ya. Perhiasan sebaiknya jangan dulu dipakai lah ya. Menjaga-jaga. Cincin, gelang, tapi prinsipnya boleh. Apa sayang? Kalau pakai yang palsu, oh berarti selama ini mama pakai yang palsu ya? Oh enggak. Itu mama aku pakai cincin yang palsu, beli di tukang aromanis 5.000-an juga emas koneng, padahal bukan. Oh boleh. Mungkin pakai gelang-gelang gitu boleh ya. Pakai kacamata dan ikat pinggang boleh. Ya mungkin di sana tuh Ustaz silau banget Ustaz saya mau pakai kacamata hitam. Wih keren sih pakai kacamata hitam. Oh keren langsung dipoto nya asa sahrukan merenya. Boleh pakai kacamata, pakai ikat pinggang tadi kata Haji Dea boleh. Terus memakai payung atau naik kendaraan yang beratap boleh. Ya, yang nggak boleh itu bagi cowok, bagi laki-laki pakai pakaiannya itu pakai topi atau pecinya itu pas langsung ke kepala, nempel langsung ke kepala kan. Tapi kalau payung, kalau atap bis itu kan nggak langsung ke kepala, maka boleh. Membalut luka dengan perban, membasahi kepala dan badan, mengganti kain ihram juga boleh. Nanti mungkin Bapak merasa, aduh kain ihram saya Ustaz udah seharian nggak nyaman. Saya bukan kebetulan, memang menyediakan ya, bawa dan beli pakaian ihram sendiri. Ganti tuh di sana boleh. Gitu ya. Asal jangan pakai sabun aja jadi mandi. Karena itu kan udah nggak boleh memakai harum-haruman ya, wewangian. Ya itu untuk ihram. Berikutnya tawaf. Jam berapa azan? Masih ada waktu? Ada. Iya. Nanti kita mau break dulu mungkin Pak Haji ya. Iya. Kita mau lanjut ya. Iya, utamakan sholat ya. Ya nanti kita break kalau sudah masuk waktu sholat. Setelah break ngapain Pak Haji? Lanjutkan. Oh lanjutkan. Lanjutkan Bu. Makan dulu. Ya, lanjutkan makan maksudnya. Kalau beliau inginnya lanjutkan materinya. Jadi kapan lagi ngerjain Ustaz Deden mungkin. Ya mungkin sekilas sedikit lagi. Sekarang jam 11.39 kita lihat dulu materi tawaf ya. Tawaf itu apa? Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah. Berapa putaran Ade Nisa tawaf itu? 7. Kau tahu sih? 7 putaran. Dimulainya dari mana ke mana? Dari sudut Hajar Aswad hingga sudut Hajar Aswad lagi. Ustaz saya nggak kebayang lihat televisinya ya. Ini tawaf. Mana Hajar Aswad? Kelihatan Hajar Aswad? Oke. Dimulai dari Hajar Aswad, berakhir Hajar Aswad. Nah ini ya, mohon maaf. Ini Hajar Aswad. Ya. Jadi ketika memulai tawaf ini harus dimulai dari Hajar Aswad. Posisinya apa? Di sebelah kanan, sebelah kiri? Sebelah kiri. Ustaz, persoalannya saya nggak bisa ngelihat Hajar Aswad saking banyaknya orang. Jangan khawatir karena di sebelah kanan Bapak Ibu sudah terdapat lampu yang berwarna hijau. Apa istilahnya Pak Haji? Lampu panjang tuh warna hijau. Ya. Jadi kalau pas dilihat sebelah kiri tadi nggak kelihatan mana Hajar Aswad. Mana Hajar Aswad? Lihat sebelah kanan ada lampu warna hijau. Itu adalah titik untuk kita memulai tawaf. Hajar Aswad. Putar lagi sampai ketemu lagi Hajar Aswad, dihitungnya 1 putaran. Ya, jadi jangan dimulai dari rukun Yamani, tapi dimulainya dari Hajar Aswad. Ya. Pas ketika di Hajar Aswad kita baca Bismillahi Allahu Akbar. Nanti kita akan paparkan ada beberapa cara untuk kita bertawaf.
memulai tawaf, ada yang dengan mencium, meraba juga berisyarat ya. Tata cara pelaksanaan tata cara pelaksanaan tawaf yang pertama mengelilingi Ka'bah 7 putaran dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam sehingga Ka'bah selalu ada di sebelah kiri. Jadi pastikan Ka'bahnya di sebelah kiri. Jangan sampai pas masuk memulai tawaf itu nah Ka'bahnya sebelah kanan, berarti kita yang salah. Ya. Ikuti karena nanti kan ada program tawaf ini ya, tawaf sunnahnya, pilih itu tersaran pembimbingan tawaf sunnah. Saya mau sama keluarga Ustadz, tapi kok kenapa saya jalannya jadi berlawanan ke sebelah kanan, yang lain pada ke sebelah posisi Ka'bah di sebelah kiri, saya kemudian berjalan berlawanan dengan para jamaah. Oh, berarti kita keliru ketika melaksanakan tawaf. Yang kedua, tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri juga di Hajar Aswad, dihitungnya 1 putaran. 3, 4, 5 ya. 3, boleh dengan cara takbil, mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad boleh. Kami sarankan ketika Bapak Ibu hoyong mencium Hajar Aswad, itu di pas waktu tawaf sunnah ya Pak Haji. Iya, betul. Jangan di pas tawaf kudum, tawaf kedatangan. Tawaf kedatangan mah rada riskan lah ya, karena kan kita apalagi baru pertama kali terus sama rombongan kan ya. Jadi sebaiknya kalaupun mau boleh, tapi nanti di tawaf sunnah. Ya. Yang kedua, istilam, menjamah, meraba, mengusap dan takbir mencium. Misalkan ketika sudah di Hajar Aswad, kita udah nggak bisa apa-apa kecuali hanya bisa meraba Hajar Aswad. Nah, itu boleh istilam. Menjamah, meraba, mengusap, kemudian takbir mencium. Yang ketiga, cara pelaksanaan tawaf itu adalah dengan isyarat dengan tangan, tidak perlu dicium. Jadi begitu Hajar Aswad sebelah kiri kita, angkat tangan kita, kemudian kita ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Isyarat juga boleh. Kalau kita nggak bisa mencium, nggak bisa menjamah meraba, boleh dengan berisyarat dari kejauhannya Bismillahi Allahu Akbar. Satu waktu mungkin Bapak Ibu umroh tawafnya pengen bareng Sina Ustaz sama suami sama anak di lantai 2, lantai 3, boleh tinggal berisyarat dengan isyarat Bismillahi Allahu Akbar. Nah, ini tata cara pelaksanaan tawaf. Tadi sudah dipraktekkan langsung sama Pak Haji Dea. Irtiba merupakan cara menggunakan kain ihram ketika melaksanakan tawaf umroh atau kudum, yaitu membiarkan pundak kanan terbuka dan menutup pundak kiri dengan kain ihram. Ini contoh irtiba ya. Tuh. Kabarnya. Kemudian romal. Masih ingat tadi Pak Haji Dea menyampaikan romal itu adalah berlari kecil yang dilakukan oleh pria. Ibu-ibu nggak perlu romal, nggak perlu berlari kecil. Ketika melaksanakan tawaf pada putaran 1 sampai putaran ketiga. Dan romal dilakukan hanya pada tawaf kudum. Nanti kalau tawaf sunnah sudah pakai pakaian biasa lagi. Dari putaran pertama sampai putaran ke-7 jalan biasa. Tapi pas tawaf kudum, pas tawaf kedatangan, pakai pakaian ihram itu, putaran pertama sampai putaran ketiga, bapak-bapak romal, lari-lari kecil. Lari-lari kecil, tong lompat, lari-lari kecil. Ya. Nah, romal juga dilakukan ketika melaksanakan sa'i antara dua tanah hijau pada setiap putaran. Nanti kita akan lihat gambaran dari tempat sa'i ataupun mas'a di mana bagi laki-laki disunahkan untuk romal. Alhamdulillah nampaknya azan dari Masjidil Haram sudah terdengar dan kita akan break pas 11.45. Kita akan utamakan sholat. Tentu sebaik-baik amalan yang paling utama itu adalah sholat di awal waktu. Untuk sementara kita break aja dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lanjutkan materi berikutnya. Sementara kita tutup dulu dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat melaksanakan ibadah sholat. Insyaallah kita berjamaah agar kita bisa mendapatkan keutamaan 27 derajat ya. Terima kasih walhamdulillahirabbil alamin.